Hai, saya bisa pimpin doang nggak? Halo, Peter. Oke. Gini tadi, Kit, boleh pimpin doang, Kit? Aku, Kak. Ya, boleh. Silakan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Ray, kok turun grade, Ray? Ray kan kelas 11, Ray. Waduh, salah link, Kak. Bentar. Nggak apa-apa. Oke. Terakhir kita sampai sini ya, adik-adik ya. Ada yang mau bertanya nggak? Tentang fungsi komposisi. Mbak Bandar anggap finish. Fungsi inverse-nya itu nanti belajar di matematika IPA aja. Itu nanti kasihan untuk IPS kalau terlalu dalam belajar fungsi komposisi. Jadi cukup kalian tahu cara menggabungkan dua fungsi dan cara mencari salah satu fungsi ketika fungsinya sudah digabung. Oke. Sudah? Ya. Kalau sudah, kita pindah ke materi yang baru, dan kalau nggak ada yang mau bertanya, kapan harus masuk materi baru buat kelas 10. Nanti tugas soal fungsi komposisinya semoga bisa kapan upload hari ini atau besok ya. Kita masuk materi baru namanya logaritma. Logaritma belum pernah kita bahas ya? Belum kan? Kita belum pernah bahas materi logaritma kan kelas 10 ya. Rana Lampung sudah pernah bahas logaritma. Belum ya, kita belum pernah bahas ini ya. Yuk, apa itu logaritma? Nah, basicnya logaritma itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Ya, kalau kelas 9 kemarin adik-adik belajar tentang bilangan berpangkat dan akar. Nah, logaritma ini kebalikannya. Kalau bilangan berpangkat dan akar itu nyari hasil perpangkatannya berapa, misalkan 2 pangkat 2 itu 4, kita kan nyari hasilnya kalau bilangan berpangkat. Nah, kalau logaritma kita nyari pangkatnya berapa. Nah, kebalikan kan. Tadi kata dan bilang dari awal logaritma itu kebalikan dari bilangan berpangkat dan akar. Ya, konsep bilangan berpangkat dan akar bisa kita pakai nanti di konsep logaritma. Tinggal kita balik aja. Ya. Jadi silakan buka lagi catatan kelas 9-nya tentang bilangan berpangkat dan akar. Dan sambil kita review lagi nanti, ya. Oke. Disiapkan catatannya, semoga nanti bisa kalian catat dengan rapi dan kalian bisa paham konsep logaritma itu seperti apa. Ya. Oke, yuk. Kita lanjut yuk. Bentuk umum dari logaritma itu adalah begini. P log A sama dengan F. Ya, ini bentuk umumnya. P-nya itu basis. Oke, A-nya itu hasil perpangkatannya, M-nya itu pangkat. Jadi kalau dalam bentuk bilangan berpangkat, dari P log A sama dengan M ini, kalau dijabarkan dalam bentuk pangkat, itu adalah seperti ini. A sama dengan P pangkat M. Jadi kalau misalkan ada bilangan 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dalam bentuk logaritmanya, ini 8 itu kan si A-nya ya. Ini A, ini P, pangkatnya M kan. Berarti dalam bentuk logaritma, ini jadinya begini. P-nya di depan kan. 2 log 8 sama dengan 3. Kan jadinya P log A sama dengan M.
Sampai di sini dulu deh. Siapa yang bingung tentang konversi dari bilangan berpangkat ke logaritma? Sekali lagi, bilangan logaritma itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Kalau pangkat nyari hasilnya, tapi kalau logaritma nyari besar pangkatnya berapa? Ya. Oke. Sampai sejauh ini Pak. Ada yang mau bertanya? Mumpung masih belum jauh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kepada kasih kesempatan. Gak ada pertanyaan. 8 sama dengan 2 pangkat 3, betul ya? Jadi dalam logaritma, penulisan 8 sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 log 8 sama dengan 3. Ya, sekarang coba kalian konversi bentuk yang Kak Bandar kasih ini. Jadi dalam bentuk logaritma, bentar ya, Kak Bandar siap. Yang pertama, Kak Bandar punya bilangan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu ini 5 pangkat 3 sama dengan 1,25. 6 pangkat 3 sama dengan 216. 60 bentar. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, coba kalian konversi ini ke dalam bentuk logaritma seperti apa jadi? Kita pelan-pelan aja belajarnya ya, supaya kalian bisa mengingat lagi perbedaan antara logaritma sama bilangan. 5 menit cukup ya? Sampai lama lah ya. 10.50 kita bahas ya. Oke.
Oke, Matthew nomor 1, 3 log 9 sama dengan 2. Good, Matthew, betul. Oke, nomor 1 betul, Matthew. 3 log 9 sama dengan 2. Next, yang lain. Ini yang nomor 2 ya. 5 log 1, 25 sama dengan 3. Nah, 5-nya itu di atas ya, di sebelah lognya tapi di sebelah kiri atas. Ya, penulisannya 5-nya di kayak yang dibikin sama Matthew gitu. Ya, mungkin susah ngetiknya ya, tapi nanti tulis di kertasnya begitu ya. Thank you. Betul jawaban. Oke, Erlin 2 log 64 sama dengan 6. Tanah juga sama, 2 log 64 sama dengan 6. Jody 6 log 216 sama dengan 3. Oke. Yuk, kita cekin. Semua jawabannya betul ya? Jadi kita nggak terbiasa lagi dengan bentuk pangkat, kita coba konversi ke bentuk logaritmanya ya, mulai sekarang ya. Ini 3 log 9 sama dengan 2. Oke. Ini 5 log 125 sama dengan 3. Ini 6 log 216 sama dengan 3. Kali ini 2 log 64 sama dengan Oke, silakan dicatat adik-adik. Ini kalau kalian sudah bisa konversi dari bentuk akar ke pangkat atau pangkat ke logaritma, maka nanti kalian nggak akan kesulitan lagi. Ya. Yang terpenting itu yang Kak Bandar kotakin di atas itu yang jadi acuan ya. Supaya nanti mempermudah adik-adik nyari nilai logaritmanya berapa. Sudah? Kalau sudah, kita mau lanjut. Sudah dicatat, kasih jempolnya ya.
Jangan lupa yang di kotak dalam itu terus jadi acuan nanti ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, P itu disebut bilangan pokok atau sering dalam familiar bahasanya disebut dengan basis. Ya, jadi ada logaritma basis 2, basis 3, basis 4, basis 5, dan nanti sampai basis 10. Ya. P itu lebih enak dibilang basis, jangan bilangan pokok ya. Nah, A-nya itu kalau di bilangan perpangkat kan itu sebagai hasilnya kan A-nya. Cuma kalau di dalam logaritma itu disebut bilangan logaritmanya atau numerus. A-nya harus lebih besar dari 0. Lalu M-nya disebut hasil logaritmanya. Nah, kalau M di logaritma itu hasilnya, tapi kalau M di pangkat itu adalah dia pangkatnya sendiri. Jadi terbalik ya, dengan bilangan perpangkat. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, sudah dicatat. Kalau udah kita lanjutin. Kita lanjutin. Nah, penulisan logaritma dengan basis 10. Nah, ini agak sedikit beda. Kalau tadi kan ada basisnya di atas ya. Misalkan tadi 2 log 64 sama dengan 6. Nah, ini kan basisnya si 2, ini kan basis. Tapi kalau bentar ya, kalau 3 log 27 misalkan itu 3. Nah, ini kan basisnya 3. Nah, kalau basis 10 harusnya kan penulisannya begini, 10 log 100. Misalkan begitu ya. Tapi karena dia basis 10, maka basisnya nggak perlu ditulis. Cukup nulisnya begini aja, log 100. Oke, khusus basis 10 nggak perlu menulisannya begini, 10 log 100, tapi cukup tulis aja log 100. Ya. Jadi khusus logaritma basis 10, dia nggak perlu tulis basis 10-nya di kiri atas, itu nggak usah. Gitu ya. Baik. Beda dengan basis 2 sampai basis 9, yang perlu ditulis basisnya. Tapi kalau basis 10 nggak usah. Ya. Yuk, kalau udah nangkap ya, jadi kalau nggak ada basisnya jangan bingung ya, Kak ini basis berapa?
Kalau cuma tulisan log gitu doang, nggak ada basisnya, udah berarti itu basis 10. Oke ya, adik-adik ya. Yuk, next. Nah, ini yang keterangannya ya. Basis 10 pada logaritma tidak perlu ditulis. Oke. Cukup ditulis log A aja. Log A sama dengan M. Basisnya nggak usah ditulis. Yang ini nggak usah ditulis. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, misalkan contohnya gini, 10 log 3 itu cukup ditulis log 3 aja. 10 log 5 cukup ditulis log 5 aja. Ya. Jadi nggak usah ditulis 10. Oke? Sudah? Kalau sudah kita lanjut ya. Sudah ya? Yuk. Nah, kita masuk mulai ke hal-hal yang krusial di logaritma. Ini sifat-sifatnya sama dengan sifat bilangan berpangkat, cuman kita balik. Ya. Ingat, logaritma itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Sifat-sifatnya juga terbalik pasti. Jadi silakan lagi buka catatan kelas 9-nya tentang bilangan berpangkat sama akar ya. Oke. Yuk, kita belajar sifat yang pertama ya dari logaritma ya. Nah, kalau ada P log A dikali B, A kali B-nya di dalam kurung. Oke. Nah, itu sama aja dengan P log A ditambah P log B. Oke. Kalau dia dikali, berarti ditambah. Nah, ini bisa kanan-kiri ya, adik-adik ya, fungsinya ya. Nggak cuma dari kiri ke kanan, tapi bisa bolak-balik ya. Ya. Ini berfungsi bolak-balik dua arah ya. Nggak cuma dari kiri kanan, tapi dari kanan kiri juga dia bisa. Tergantung di soalnya nanti yang mana yang kita perluin buat dipakai. Ya. Oke. Nah, contohnya gimana, Kak? Yuk, kita belajar dulu ya. Misalkan Kak Bandar punya bilangan 3 27 kali 9. Ya. A-nya 27, B-nya 9, basisnya 3. Ya, berarti ini sama aja 3 log 27 ditambah 3 log 9. Nanti kita akan cek benar apa enggaknya. Nah, sekarang yang penting kalian lakukan adalah kerjakan perkalian dalam kurung dulu. 27 kali 9 itu berapa? 27 kali 9 berapa? Baik, kita buktikan nih sifatnya betul nggak ya? Berapa? 27 kali 9 berapa? 243. 243, Kak.
243 ya. Oke, seru nih. 243. Nah, kita akan cek benar nggak nanti jatuhnya dia sama dengan yang sebelah kanan. Oke, kita beresin dulu yang sebelah kanan ya. 3 log 27. 3 log 27 itu kan berarti begini. 3 log 27 itu kan berarti kan gini kan. 27 sama dengan 3 pangkat M. Ya. 27. 27 itu faktornya berapa? Kita cari faktor 27 dulu ya. 27 bagi 2 bisa nggak? 27 bagi 2 bisa kan? Nggak bisa ya? Dibagi 3 kan? 9. 9 bagi 3 lagi berarti 3. Berarti ada 3-nya. 3. Ini 27 itu 3 pangkat 3. Oke? Berarti 27 itu 3 pangkat 3. Dengan 3 pangkatnya. Maka basisnya sama kan, coret aja. Berarti M-nya sama dengan ya, dalam logaritma kan yang dicari M-nya. Pangkatnya doang kan. Itu 3 log 27 itu 3. Lalu 3 log 9. Nah 9 kan cuma butuh ini kan. 9 bagi 3 hasilnya 3 kan. Berarti 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti M-nya untuk 9 itu kan cuma 2. Berarti ini hasilnya 3 tambah 2 kan 5. Nanti kita cek 243 apa betul 5 juga. Kita cari faktor 243 sekarang. 243 bagi 2 nggak bisa, bagi 3. 81 bagi 3. 27. Bagi 3, 9. Bagi 3, 3. Berarti 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 243 itu 3 pangkat 5. Berarti 243 sama dengan 3 pangkat M kan. 3 pangkat 5. 3 pangkat M. Berarti M-nya kan 5 ya. Maka ini juga 3 log 243 itu punya nilai. Nah ini maksud dia bisa kanan kiri ya dikira-kira sifatnya. Nggak mesti dari kiri ke kanan tapi bisa kanan ke kiri. Sampai sini nangkep nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak benar kasih waktu kalau mau bertanya. Dicatat dulu aja dulu. Kalau perkalian dia bisa dijumlahkan, tapi kalau dijumlahkan dia bisa perkalian. Ada yang mau bertanya? Pusing atau bingung? Ini masih sifat yang pertama ya. Nanti ada 11 sifat. Kita belajar 4 yang basic dulu, baru nanti kalau udah lancar yang basicnya kita masuk ke yang 7 sifat lain. Ada mau yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada nih pertanyaan nih. Aman? Aman ya? Yang lain aman Kak? Ya. Kalau sudah kasih jempolnya kita lanjut.
Ini kabar clear ya, cara-caranya. Kita masuk sifat yang kedua. Kalau tadi dikali, itu dijumlahkan. Nah, sifat yang kedua dibagi. Kalau dibagi dia dikurang. Ya. Kalau P log A bagi B, itu sama dengan P log A dikurang P log B. Ya. Kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan ada 2 log (256) dibagi 8. Oke, itu sama dengan 2 log 256 dikurang 2 log 8. Oke. Nah, 2 log 256 berapa sih? 256 itu 24 berapa? Gitu kan. Berarti kita bagi aja nih. 256 itu berarti bagi 2, 128 bagi 2 sama 4 bagi 2. Jadi sekitar 32 bagi 2 14 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 256 itu 2 pangkat 8. Jadi 2 log 256 itu 8 ya. Nah, 2 log 8 itu kan 3. Ya. 8 kurang 3 itu kan 5. Oke. Nah, sekarang kita cari pembagian. 2 log 256 bagi 8 berapa? 256 bagi 8 berapa? 32, Kak. 32. Oke. Jadi 2 log 32 ya. Oke, 2 log 32. Jadi kan 32 bagi berapa gitu ya? 32 itu 2 pangkat berapa? Bagi 2, 16. Bagi 2, 8 bagi 2. Nah, 4 bagi 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat berapa? Ini 5 juga. Enggak. Ingat, ini berlaku kiri kanan ya. Enggak cuma searah ya. Kiri kanan dan kanan kiri.
Oke, sudah. Yuk, kalau sudah kita lanjut ya. Sifat yang berikutnya. Sifat yang ketiga sekarang. Yuk, kalau ada P log A pangkat N itu sama dengan P N kali P log A. Gitu ya. Jadi, kita langsung masuk contohnya aja. Kalau ada tiga enam atau jangan tiga enam dua itu sama dengan 2 dikali 6 log 3 6. Oke. 36 pangkat 2 itu berapa? 36 pangkat 2 berapa dikali? 1296, Pak. 1296. Oke, thank you, Jeff. 6 log 1296. Ini 2 kali 6 log 36. 36 itu bagi 2 18 ya. Bagi 2 9. Bagi 2 3. Oke, jadi ada 1 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya, duanya ada 2 kan? Jadi 36 itu sama dengan 6 ya. Jadi 6 log 6 itu 6 log 36 itu 2 ya. 36 itu kan sama aja 6 pangkat 2 ya kan. Oke. Oke. Ya lanjut. Berarti ini 2 kali 2 4 kan. Sekarang kita cari 1296 itu 6 pangkat berapa gitu kan. Ini bagi 6. Terus kita 216. Benar nggak? Kita bagi 3 6 bagi 6 1 2 3 4. 6 pangkat 4 kan. Berarti 129 itu 6 log 129 juga benar.
Oke, sudah. Ya, kita masuk sifat yang terakhir. Oke. Kita belajar 4 sifat dasar dulu aja ya. Ini kalau dia P log akar pangkat N dari A pangkat N. Itu sama aja dengan P log A pangkat M per N. Oke, sekarang kita coba kerjakan kalau misalkan 2 log akar pangkat 3 dari 256. Itu sama aja dengan 2 log 256 pangkat M-nya kan 1 berarti ya. Oke, jangan 256 berarti pakai itu. Empat pangkat 6. Ya. Berarti yang pakai 4 pangkat 6. Pangkat 6 per 3 berarti kan. Oke. Ya, kita bereskan yang kiri dulu yuk. Kalau 6 per 3 berapa? 6 dibagi 3 berapa? Berarti ini 4 pangkat 2 ya. Nah, ingat tadi sifat yang ketiga. Kalau ada pangkat, pangkatnya oper ke depan kan? Pangkatnya pindahkan ke depan. Itu jadi 2 kali log 4. 2 log 4 itu kan 2 ya. 2 kali 2 sama dengan. Nah, sekarang kita cek di sini. 2 log akar 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 itu berapa? 4 kali 4 kali 4 banyak 6 kali. Berapa tuh? 4 kali 4 sebanyak 6 kali berapa? 4 pangkat 6 itu berapa? Ini akar pangkat 3 dari 4096 ya. Kita cari dulu 4096 itu berapa sih? Ya, 4096 bagi 2, 2048 bagi 2, 1024 bagi 2, 512 bagi 2, 256 bagi 2, 124 bagi 2, 164 bagi 2 bagi 2, 16 bagi 2, 8 bagi 2, kemudian 4 bagi 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Jadi 4096 itu 2 pangkat 12. Oke. Nah, sekarang berarti gini. 2 log akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12 kan. Nah, kalau ada misalkan gini. 4 A pangkat M kan, itu berarti kan sama kayak yang ini kan. A pangkat M per M. Ini 2 pangkat 12 pangkat 3 berarti 2 12 bagi 3
12 bagi 3 itu kan 2 pangkat 4 ya. Oke, 2 pangkat 4 itu kan 16. Betul nggak? Berarti ini sama aja dengan 2 log 16. Log 16 itu kan berarti 4 ya. Sama kan kiri kanan berarti. Kirinya 4, kanannya 4. Silakan dicatat dulu adik-adik. Kalau sudah kita mau absen. Oke, udah dicatat adik-adik. Kalau udah, kita lanjut absen. Sudah kita absennya. Ada yang mau bertanya sampai sini jelas ya? Dengan apa konsep dasar logaritma ini? Yuk kita absen yuk. Ya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi kelas depan ya. Bye. Makasih, Kak. Yuk. Makasih Kak. Yuk. Oke. Kalau